Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan renungan firman Tuhan. Dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan memberikan komentar-komentar yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, diskusi antar umat beragama, khususnya Islam dan Kristen, tidak akan pernah selesai karena masing-masing bicara kebenarannya sendiri dan tidak akan pernah ketemu. Saudara yang terkasih, namun kekristenan selalu dihina. Banyak orang-orang mengotak-atik firman Tuhan yang ada, dan mereka berusaha menjelekkan, mereka berusaha menghina kekristenan. Namun perlu saudara ketahui, firman Tuhan yang kita miliki adalah ya dan amin. Firman yang kita miliki adalah firman yang kekal dan berkuasa. Namanya Yesus Kristus, Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, Yesus Kristus tetap menang. Sepanjang masa dia tetap menang, karena dia adalah Tuhan yang mengatasi alam semesta. Sehingga orang-orang Kristen tidak perlu membela Yesus dengan undang-undang penistaan agama, karena undang-undang penistaan agama tidak berlaku bagi kekristenan. Kenapa tidak berlaku? Karena Yesus Kristus walaupun tidak dibela, dia tetap menang sepanjang masa, karena dia yang berkuasa di sorga, dia yang punya kekekalan. Saudara yang kekasih, beda dengan saudara yang mengotak-atik firman Allah. Saudara punya firman itu kita tidak bisa otak-atik. Ketika kita otak-atik, maka kita akan melanggar undang-undang penistaan agama. Inilah yang perlu kita pikirkan, mana yang benar, mana yang tidak benar. Namun yang benar cuma satu, dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, mari kita saksikan sebuah rekaman video. Datanya di mana? Di Yeremia 4 ayat 22. Mari kita baca sama-sama. Jangan terkejut nanti ya. Kalau kalian mau sanggah, silakan sanggah, boleh di kolom komentar nanti, insya Allah aku baca. Sungguh boh umatku itu, katanya. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak yang kasar banget ya, dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Cocok kali nih untuk kau yang berkomentar ya. Kenapa kata-kata demikian tidak direvisi ya? Sementara kata-kata yang pantas mereka revisi, harusnya ini masukan buat umat sebelah ya. Oke lah teman-teman, kalau di Al-Quran sendiri tidak kita temukan kata-kata bo dan to ini. Ada beberapa kata-kata yang pengertiannya itu mendekati kata bo dan to, tetapi dia lebih ke lemah lembut ya, lebih halus. Demikianlah sebuah rekaman video yang sudah kita saksikan bersama, bagaimana mu'alaf ini menghina kekristenan dan membela agamanya. Saudara, pendeta Saifuddin dikejar-kejar, bahkan beliau lari bersembunyi di luar negeri karena dia seorang murtadin yang membongkar kebenaran-kebenaran yang tidak sebenarnya harus dipertahankan sebagai kebenaran. Sehingga ada banyak juga, selain Saifuddin, ada banyak juga yang dipenjarakan karena mereka membongkar yang sebenarnya bukan kebenaran, tapi dibenarkan. Saudara yang terkasih, namun saya tidak mau menghina mereka yang sudah menghina kita. Namun saya baca dulu ayat ini yang dia sampaikan tadi dalam Yeremia 4 ayat yang ke-22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi dari video tadi, mu'alaf ini minta supaya ayat ini direvisi, karena ada kata bodoh dan tolol yang menurut dia tidak pantas. Dengar sobat, Allah membenci dosa, tapi Allah mengasihi orang berdosa. Sekali lagi, Allah mengasihi orang berdosa, tapi Allah membenci dosa, saudara. Nah, firman ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan, kepada umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Ya, kalau kita lihat dari ayat yang ayat yang di atas, saudara yang kekasih, ayat 18, tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu.
Jadi perbuatan kita atau tingkah langkah kita yang jahat ini menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, tingkah langkahnya dan perbuatannya itu pasti baik, saudara yang terkasih. Nah, jadi kita lihat di sini ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Jadi orang-orang yang tidak melakukan kebaikan dan mereka hanya hidup di dalam kejahatan, di mata Tuhan itu mereka bodoh dan tolol, saudara. Nah, jadi firman Tuhan ini tidak salah. Setiap orang yang melakukan kejahatan padahal dia orang beragama, maka di mata Tuhan itu dia adalah orang bodoh dan tolol. Nah, jadi tidak perlu direvisi karena memang benar firman Tuhan mengatakan setiap kita orang beragama melakukan kejahatan apapun, maka kita itu bodoh dan tolol, tidak punya pengertian. Sebab orang-orang yang punya pengertian, maka dia melakukan yang baik, bukan melakukan kejahatan. Orang-orang yang punya pengertian, orang-orang yang mengenal Allah, tidak menghina agama lain. Kalau dia suka menghina agama lain, dia adalah bodoh dan tolol. Ya, jadi saya tidak tahu diskusi panjangnya seperti apa sampai dia bisa ambil ayat ini. Tapi kalau kita kerja cuma menghina agama apapun, entah itu Kristen, entah itu Islam, kalau kita kerjanya cuma menghina agama satu dengan lain, kita adalah orang bodoh dan tolol. Kalau memang kita benar-benar menyembah Allah yang benar, Allah yang benar itu mengajarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Nah, ketika kita melakukan kejahatan, maka di mata Tuhan kita adalah bodoh dan tolol. Dan perlu saudara ketahui, Allah yang benar itu cuma di dalam Yesus. Jadi kalau saudara tidak mengenal Allah yang benar di dalam Yesus, itu sama dengan bodoh dan tolol. Doa Yesus untuk murid-muridnya Yohanes 17. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, permuliakanlah Yesus, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bapa permuliakan Yesus, Yesus mempermuliakan Bapa, karena Bapa dan Yesus adalah satu. Nah, ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi perhatikan di ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi Yesus itu punya kuasa atas segala yang hidup, termasuk manusia yang punya kehidupan. Anda perlu Yesus Kristus dalam hidup saudara. Nah, saudara yang kekasih, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi orang-orang yang datang kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Di luar itu tidak akan pernah bisa. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar itu di dalam Yesus Kristus, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Allah yang benar itu hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus itu bukan Allah yang benar. Banyak orang menyembah batu disebut Allah, banyak orang menyembah pohon disebut Allah, banyak orang menyembah hal-hal di dunia ini mereka sebut Allah. Tapi Allah yang benar cuma di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi orang-orang yang bodoh, yang tolol adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Karena firman Allah itulah yang mengajarkan saudara dan saya untuk hidup di dalam kebenaran dan melakukan hal-hal yang baik. Di luar itu pasti binasa. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.